Baik, Bapak Ibu, hikmah ke-8 dari di hari ketiga program 100 hari psikologi Al-Hikam. Ibnu Athaillah Sakandari menuliskan idza fataha laka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla amaluka fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu ayyada arrafa ilaika alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'malu anta muhdiha ilaih wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaik. Dalam bahasa Inggris, if he opens a door for you, thereby making himself known, pay no need if your deeds do not measure up to this. For in truth, he has not opened it for you, but out of a desire to make himself known to you. Do you not know that he is the one who presented the knowledge of himself to you, whereas you are the one who presented him with deeds? What a difference between what he brings to you and what you present to him. Artinya, Bapak Ibu, dalam bahasa Indonesia, jika Allah telah membukakan pintu kemakrifatan padanya, maka jangan hiraukan walaupun amalmu masih sedikit. Karena Tuhan tidak akan membukakan pintu bagimu kecuali Ia ingin memperkenalkan dirinya padamu. Tidakkah engkau tahu bahwa makrifat mengenal Tuhan itu adalah karunia-Nya padamu, sedangkan amalmu adalah persembahanmu padanya? Maka bisakah sepadan antara pemberiannya dengan persembahanmu? Jadi Bapak Ibu, intinya dikatakan di sini bahwa jika Allah ingin memperkenalkan dirinya pada kita, Dia akan membukakan hijab menghalang sehingga kita bisa bermakrifat padanya, walaupun amal kita sebenarnya nggak layak gitu, terlalu sedikit. Kenapa? Ya karena itu pemberian dari Allah. Sementara amal kita itu kan cuma memang sampai kapanpun ya tetap sedikit, walaupun kita udah usaha beramal sebanyak mungkin pun ya nggak ada bandingnya dengan karunia Allah. Jadi terima saja itu sebagai karunia yang besar dari Allah. Kemudian guru saya juga meriwayatkan di situ bahwa Allah telah menurunkan wahyu pada salah seorang nabi. Aku telah menurunkan bala ujian kepada seorang hamba, maka ia berdoa, dan tetap aku tunda permintaannya. Tidak aku beri dulu. Akhirnya ia mengeluh. Maka aku berkata padanya, hambaku, bagaimana aku akan melepaskan darimu rahmat yang justru bala itu mengandung rahmatku? Karena dengan segala kelakuan baikmu itu, kamu belum cukup semua amalmu tadi itu untuk sampai ke tingkat kemakrifatan yang aku berikan padamu. Karena belum cukup, maka aku timpakan dulu bala musibah, sehingga jika engkau sabar, ikhlas, ridho, maka kamu jadi layak untuk mencapai kedudukan itu di sisi Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu, dalam training SAFE saya selalu katakan berkali-kali, kenapa kok ikhlas, ridho, pasrah itu penting. Kenapa kok ketika menerima musibah, ketidaknyamanan, sakit, kuncinya adalah memiliki hati yang ridho menerima musibah itu dan memasrahkan pada Allah apapun yang akan terjadi. Kenapa ini penting? Ya karena ini kuncinya supaya musibah itu menjadi karunia besar. Karena seringkali kalau ditunggu amal baik kita nggak cukup, kita ini banyak malesnya, banyak nggak ikhlasnya, terlalu sedikit amal kita ini. Sementara Allah ingin angkat derajat kita di tempat yang sangat tinggi untuk mengenal dengannya. Maka dengan itu Allah menurunkan musibah, menurunkan bala. Supaya apa? Supaya kalau kita ikhlas ridho, Allah punya alasan untuk mendekatkan kita padanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, radiyatan mardiyah.
Jadi kalau kita ridho dengan pemberian Allah, dengan musibah yang diberikan oleh Allah pada kita, dengan masalah, sakit yang diberikan oleh kita pada kita, itu kita ridho, maka Allah pun akan ridho pada kita, walaupun amal kita mungkin masih sedikit.